Sudah belum ini Mbak Rizka? Ya, sudah Bu Puput. Mana ya, kok terlihat ya di saya ya? Bentar, Bu. Kalau puasa boleh minum dulu ya? Berpuasa, Bu. Nah, sudah terlihat ya? Ya, Bu. Ya, silakan Mbak Rizka. Presentasi 15 menit. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkawati, NIM 1. Di sini saya akan memaparkan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Pengetahuan Remaja tentang Pendidikan Seks. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian. Yang pertama, latar belakang. Masa remaja adalah masa peralihan atau transisi dari anak menuju dewasa. Remaja terbagi dalam tahapan pra-remaja umur 11-14 tahun, remaja awal 14-17 tahun, dan remaja lanjut 17-21 tahun. Amita Diananda 2018. Jumlah remaja di Indonesia umur 15-19 tahun berjumlah 22.153.562 jiwa menurut Kemenkes RI 2017. Jumlah remaja usia 10-19 tahun di Jawa Tengah berjumlah 5.541.553 jiwa BPS 2018. Jumlah remaja di usia 10-19 tahun di Kabupaten Klaten berjumlah 183.350 jiwa. Data Badan Kependudukan Catatan Sipil 2018. Berdasarkan data Susenas Maret 2020, sebagian besar pemuda perempuan Indonesia telah melahirkan dengan dibantu tenaga kesehatan 95,38%. Namun, masih ada 4,62 pemuda perempuan Indonesia yang berada pada kelompok umur 16-19 tahun melahirkan tanpa dibantu oleh tenaga kesehatan. Keadaan yang cukup mengkhawatirkan karena mereka memiliki risiko lebih besar mengalami komplikasi kehamilan atau persalinan dibanding perempuan yang melahirkan di usia 20-30 tahun. Salah satu masalah remaja adalah masalah kesehatan reproduksi dan perilaku berisiko berdasarkan data Global School Health Survey tahun 2015. Terdapat 3,3% remaja usia 15-19 tahun mengidap AIDS, hanya 9,9% perempuan dan 10,6% laki-laki usia 15-19 tahun memiliki pengetahuan komprehensif mengenai HIV/AIDS. Sebanyak 0,7% remaja perempuan dan 4,5% remaja laki-laki pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Data Kementerian Kesehatan RI 2019. Pendidikan seks untuk remaja membahas seputar gambaran biologi mengenai seks dan organ reproduksi, masalah hubungan, seksualitas, kesehatan reproduksi, serta penyakit menular seks. Ratnasari 2016. Peran orang tua yang tidak memberikan pendidikan seks sejak dini menimbulkan permasalahan remaja mendapat akses informasi dari tempat yang salah. Anggapan bahwa membicarakan seks merupakan sesuatu hal yang tabu untuk diperbincangkan merupakan faktor masih rendahnya pengetahuan dasar yang benar terkait pandangan seks. Ratnasari 2016. Pendidikan seks penting untuk diberikan kepada remaja karena mereka berada di masa tumbuh dan berkembang, di mana fungsi seksualnya terjadi secara alami di masa remaja dan dorongan seksualnya berperan. Penyampaian informasi terkait seks penting untuk diberikan agar remaja terhindar dari penyimpangan seksual. Studi pendahuluan di SMA Negeri 3 Klaten. Peneliti melakukan studi pendahuluan di SMA Negeri 3 Klaten pada tanggal 25 Maret 2021 didapatkan data kelas 10 terdapat 7 kelas, 10 MIPA dan 3 kelas 10 IPS dan didapatkan data sejumlah 359 siswa. 3 dari 5 siswa remaja kurang mengetahui secara benar tentang pendidikan seks. Salah satu dari mereka mengatakan, orang tua mengenalkan nama alat kelamin dari kecil bukan nama yang sebenarnya. Semisal mengenalkan nama alat kelamin laki-laki dengan sebutan burung. Setelah remaja, orang tua juga tidak membenarkan nama alat kelamin secara benar, yaitu penis dan vagina. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Bagaimana gambaran pengetahuan remaja tentang pendidikan seks. Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama tujuan umum mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang pendidikan seks. Tujuan khusus yang pertama mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan orang tua, dan tingkat pengetahuan. Kemudian
Mengetahui gambaran pengetahuan remaja tentang anatomi reproduksi pada laki-laki dan perempuan serta fungsinya, konsep remaja, dan pengetahuan tentang pendidikan seks. Selanjutnya, manfaat penelitian terdapat dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi terkait gambaran pengetahuan remaja tentang pendidikan seks. Manfaat praktis dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, bagi institusi stikes pemberian Klaten, diharapkan dapat memberikan gambaran pengetahuan remaja tentang pendidikan seks, yang mana institusi dapat berpartisipasi untuk mengadakan seminar atau edukasi langsung ke lapangan untuk memberikan informasi tentang pendidikan seks untuk remaja. Yang kedua, bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memahami kebutuhan remaja sehingga diharapkan mampu dan mau untuk memberikan fasilitas ilmu pengetahuan tentang pendidikan seks kepada remaja. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadikan penelitian selanjutnya atau referensi tambahan yang akan mereka lakukan. Kemudian, manfaat bagi remaja dapat memberikan informasi yang benar dan jelas tentang pendidikan seks kepada remaja dan mencegah terjadinya masalah penyimpangan seks. Kemudian, keaslian penelitian. Yang pertama, dari Umar dan Saputra tahun 2016 berjudul Pendidikan Seks terhadap Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual pada Remaja menggunakan metode One Group Repose Test Design dengan pendekatan sampel purposive sampling. Didapatkan populasi siswa kelas 11 di salah satu SMA di Benjing, Kabupaten Gresik dengan sampel 30 siswa. Selanjutnya yaitu penelitian dari Badarudin Muhammad Khardam tahun 2016. Berjudul Persepsi Remaja tentang Pendidikan Seks dan Dampaknya Terhadap Perilaku Seksualitas. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sample dan snowball sample. Populasi siswa SMK Negeri 6 Surakarta, sampel 16 siswa. Instrumen wawancara didapatkan hasil menunjukkan bahwa perilaku seksualitas yang menyimpang di kalangan remaja disebabkan oleh kesalahan mereka dalam mempersepsikan pendidikan seks dan kurangnya pemahaman tentangnya. Yang ketiga, Iis dan Dewi tahun 2018 berjudul Hubungan Personal Remaja dengan Pelaksanaan Pendidikan Karakter oleh Orang Tua dalam upaya pencegahan perilaku seksual pranikah di Kabupaten Jember. Metode yang digunakan cross-seksional populasi remaja SMA di Kabupaten Jember. Sampel didapatkan 229 siswa menggunakan yang memenuhi kriteria inklusi, instrumen berupa kuesioner. Yang keempat, penelitian Rahma 2018 berjudul Hubungan Antara Pengetahuan Seksualitas dengan Perilaku Seksual Remaja di SMA Negeri 1 Subang, metode survei analitik dengan pendekatan cross-seksional. Hasil penelitian menunjukkan remaja yang mempunyai pengetahuan seksualitas kurang sejumlah 64,3%. Yang selanjutnya, bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Dalam bab 2, peneliti membahas mengenai 4 bahasan. Yang pertama, anatomi reproduksi, yang kedua, remaja, yang ketiga, pendidikan seks, dan yang terakhir, pengetahuan. Yang pertama, anatomi reproduksi. Sistem reproduksi pria terbagi menjadi 2, yaitu alat kelamin luar pria dan alat kelamin dalam pria. Alat kelamin luar pria terdiri dari penis dan skrotum. Penis sendiri berperan sebagai alat senggama dan saluran pengeluaran sperma, Kirnantoro dan Mariana 2019. Skrotum merupakan kantung tempat kedua testis berada, Lestari 2016. Alat kelamin dalam pria terdiri dari testis, saluran reproduksi, kelenjar kelamin, dan uretra. Testis merupakan alat untuk memproduksi sperma, berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Kemudian saluran reproduksi terdiri dari epididymis dan vas deferens. Epididymis yaitu saluran panjang berkelok-kelok yang terdapat di dalam skrotum yang keluar dari testis. Epididymis ini di dalam epididymis sperma disimpan untuk sementara dan menjadi matang sehingga dapat bergerak. Lestari 2016. Vas deferens yaitu saluran yang merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsi vas deferens yaitu jalan sperma dari epididymis ke kantung sperma. Yang selanjutnya yaitu kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbuloretalis. Vesikula seminalis yaitu sekresi vesika seminalis merupakan komponen pokok dari air mani yang menghasilkan cairan pelindung spermatozoa, Kirnantoro dan Mariana 2019. Sedangkan kelenjar prostat merupakan kelenjar yang berfungsi mengeluarkan cairan alkali yang encer seperti susu yang mengandung asam sitrat. Selanjutnya yaitu kelenjar bulboretalis atau kelenjar Cooper memiliki fungsi yang hampir sama dengan kelenjar prostat. Yang selanjutnya yaitu uretra. Uretra merupakan saluran kemih dan saluran ejakulasi pada pria.
Sistem reproduksi pada wanita sendiri terdiri dari alat kelamin luar wanita dan alat kelamin dalam wanita. Alat kelamin luar wanita terdiri dari vulva, kemudian mons pubis, labia mayora dan labia minora, klitoris, saluran urin, dan saluran vagina. Kemudian alat kelamin dalam wanita terdiri dari vagina, uterus, tuba falopi, dan ovarium. Selanjutnya yaitu remaja, pembahasan remaja. Remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa. Pada masa ini begitu pesat mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun mental, sehingga dapat dikelompokkan remaja terbagi dalam tahapan pra-remaja umur 11-14 tahun, remaja awal umur 14-17 tahun, dan remaja lanjut umur 17-21 tahun. Amika Diananda 2018. Pada masa remaja terjadi perubahan baik perubahan fisiologis maupun psikologis. Perubahan fisiologis remaja terbagi atas perubahan primer dan sekunder. Perubahan primer pada remaja laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan remaja perempuan mengalami menarga atau menstruasi pertama. Hal tersebut berimplikasi terhadap munculnya hasrat seksual dan ketertarikan terhadap lawan jenis menurut Fatmawati 2017. Yang selanjutnya yaitu pendidikan seksual. Pendidikan seks adalah suatu pengetahuan yang mengajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin, mencakup mulai dari pertumbuhan jenis kelamin, laki-laki dan wanita, bagaimana fungsi kelamin sebagai alat reproduksi, bagaimana perkembangan alat kelamin itu pada wanita dan laki-laki, tentang menstruasi, mimpi basah, dan timbulnya birahi karena adanya perubahan pada hormon-hormon. Termasuk nantinya ada membahas mengenai masalah perkawinan, kehamilan, dan sebagainya. Pendidikan seks atau lebih trennya dengan sex education sudah seharusnya diberikan kepada anak-anak yang beranjak dewasa atau remaja, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Hal ini penting untuk mencegah biasnya pendidikan seks maupun pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Dalam pembahasan pendidikan seksual, peneliti membahas mengenai 4 komponen. Yang pertama yaitu arti penting pendidikan seks, tujuan diberikan pendidikan seks, dampak tidak diberikan pendidikan seks, dan strategi cara pemberian pendidikan seks. Yang pertama, arti penting pendidikan seks. Pendidikan seks penting diberikan, mengingat banyaknya kasus yang terjadi mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak dan remaja. Hasil penelitian dari Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan mengenai pendidikan seks pada usia dini oleh Mohrokib menunjukkan bahwa 97,05% mahasiswa di Yogyakarta telah kehilangan keperawanannya. Nyaris 100% atau secara matematis bisa disepadankan dengan 10 gadis dari 11 gadis sudah tidak perawan yang diakibatkan oleh hubungan seksual. Rokib dalam Ratnasari 2016. Beberapa hal urgensi mengenai pendidikan seks, pemberian pendidikan seks, remaja memudahkan remaja menerima fase-fase wajar setiap yang terjadi pada tubuhnya. Pengetahuan pendidikan yang sehat, pengetahuan pendidikan seks yang sehat cukup efektif untuk menghilangkan pengetahuan tentang seks pada remaja yang didapat hanya sekedar rasa penasarannya dan mencarinya dari tempat yang belum tentu benar. Pendidikan seks yang jujur, terbuka, dan sehat akan menumbuhkan rasa hormat kepada orang tuanya. Pendidikan seks yang diberikan secara terbuka dan wajar akan memungkinkan remaja memperoleh taraf kedewasaan yang layak berdasarkan usia. Tujuan diberikan pendidikan seks yaitu bertujuan mengenalkan anak tentang jenis kelamin dan cara menjaganya baik dari sisi kesehatan dan kebersihan, keamanan, serta keselamatan. Dampak tidak diberikan pendidikan seks, terdapat masalah apabila tidak diberikan pendidikan seks, antara lain kekerasan seksual, seks bebas, penyakit menular seks, HIV/AIDS, kehamilan tidak diinginkan, pernikahan dini, tindakan perkosaan, dan abortus. Henny Padilla dan Petri 2018. Beberapa masalah dampak dari biasnya pengetahuan remaja tentang pendidikan seks diantaranya, yang pertama, seks bebas. Seks bebas sendiri adalah perilaku seksual pranikah, adalah kegiatan seksual yang melibatkan dua orang yang saling menyukai atau saling mencintai yang dilakukan sebelum perkawinan. Dampaknya bisa terjadi KTD, kehamilan tidak diinginkan, IMS, infeksi menular seksual. Kemudian yang kedua, kehamilan tidak diinginkan atau KTD adalah suatu kehamilan yang terjadi dikarenakan suatu sebab sehingga keberadaannya tidak diinginkan oleh salah satu atau kedua calon orang tua bayi. Selanjutnya itu aborsi pada remaja. Aborsi yaitu berakhir atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu ayu, 2019. Penyakit menular seks dan HIV/AIDS. Penyakit menular seks sendiri merupakan penyakit yang menular melalui hubungan seksual. Terdapat jenis PMS yaitu
terdiri dari gonore, sifilis, herpes genitalis, dan lain-lain. HIV sendiri adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala penyakit akibat dari menurunnya kekebalan tubuh yang sifatnya diperoleh bukan bawaan. Strategi cara pemberian pendidikan seks. Orang tua terkadang merasa segan jika tiba-tiba harus berdiskusi mengenai seks dengan anaknya. Orang tua juga mungkin merasa riku dan malu jika tiba-tiba harus membuka obrolan tentang seks terhadap anak. Bisa jadi itu dikarenakan dulunya orang tua tidak mau mendapatkan transfer yang sama dari orang tua sebelumnya. Untuk itu, orang tua harus pintar-pintar menciptakan momen berbicara. Pilih waktu saat tengah menonton tayangan berita di televisi, ketika ada pemberitaan tentang kehamilan di luar nikah atau penyebar luasan rekaman dengan adegan seks di suatu sekolah. Mintalah pendapat anak. Dari situ perbincangan akan muncul. Akan lebih baik jika diskusi terjadi secara pribadi, misal ibu dengan anak wanita atau ayah dengan anak pria. Hal ini tentu untuk menghindarkan kekikukan yang terjadi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pengetahuan. Pengetahuan sendiri yaitu segala informasi atau maklumat yang dikeluarkan atau disadari oleh seseorang. Hasmi 2016. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan terdapat dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari umur, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari lingkungan, sosial budaya, dan media massa. Tahapan pengetahuan yang pertama yaitu tahu, kemudian memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kerangka teori pengetahuan. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan terdapat ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari umur, pendidikan, pekerjaan, sedangkan faktor eksternal lingkungan, sosial budaya, dan media massa. Pengetahuan mempengaruhi ketiga bahasan dalam gambaran pengetahuan remaja tentang pendidikan seks. Yang pertama yaitu anatomi reproduksi remaja dan pendidikan seks. Di dalam anatomi reproduksi sendiri dibahas mengenai sistem reproduksi pria, yaitu terdiri dari alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Sedangkan sistem reproduksi pada wanita terdiri dari alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Pada remaja terjadi perubahan seks baik primer dan sekunder. Kemudian pada pendidikan seks dibahas mengenai arti penting pendidikan seks, tujuan diberikan pendidikan seks, dampak tidak diberikan pendidikan seks, dan strategi cara pemberian pendidikan seks. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mendeskripsikan karakteristik individu atau kelompok. Syamsuddin dan Damiati 2011. Penelitian ini menggambarkan tingkat pengetahuan remaja tentang pendidikan seks. Yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Klaten dengan jumlah populasi 359 siswa. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel ini menggunakan rumus Lovin, Sugiono 2020. Sampel dalam penelitian ini didapatkan 189 responden yang memenuhi kriteria inklusi. Teknik sampling yang digunakan yaitu menggunakan metode non-probability sampling dengan pendekatan proportif sampling. Yang selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di SMA Negeri 3 Klaten yang dilakukan pada bulan Februari hingga Juni. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala Goodman. Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas sendiri, uji validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang diukur. Saryono 2011. Uji validitas digunakan untuk menguji apakah suatu kuesioner dianggap valid, maka perlu uji coba dan dilakukan reanalisis. Uji reliabilitas yaitu indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hasil pengukuran konsisten atau tetap asas bila dilakukan pengukuran berulang. Konsistensi, akurasi, dan presisi. Uji validitas dan reliabilitas ini akan dilaksanakan oleh peneliti di SMA Negeri 2 Klaten.
Kemudian yang selanjutnya jalannya penelitian. Jalannya penelitian terdiri dari 3 tahap, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Tahap persiapan yang dilakukan peneliti yaitu yang pertama menentukan judul penelitian kepada dosen pembimbing pada tanggal 26 Februari 2021 dan disetujui. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2021, peneliti melakukan studi pendahuluan di SMA Negeri 3 Klatren untuk mengetahui jumlah populasi, didapatkan populasi 359 siswa. Kemudian peneliti menyusun proposal penelitian yang dikonsulkan kepada pembimbing dan diujikan dengan sidang proposal. Kemudian peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya peneliti mencari responden di SMA Negeri 3 Klaten dengan cara meminta ketua kelas atau perwakilan kelas untuk memasukkan peneliti ke dalam grup WhatsApp kelas. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner melalui Google Form yang dibagikan di grup WhatsApp masing-masing. Yang selanjutnya itu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan yang pertama, peneliti menentukan responden dengan mengambil sampel. Kemudian peneliti selanjutnya memberikan link Google Form untuk kesediaan menjadi responden dengan mengisi inform consent yang berisi tentang maksud dan tujuan penelitian. Penerapan inform consent yang digunakan peneliti yaitu pada Google Form, responden apabila bersedia bisa mengklik bersedia menjadi responden. Apabila tidak bersedia bisa langsung meninggalkan laman Google Form. Dan peneliti tidak bisa memaksa responden. Selanjutnya, responden dipersilakan mengisi kuesioner. Setelah selesai pengisian kuesioner, secara otomatis hasil pengisian kuesioner masuk melalui Google Form. Selanjutnya, melakukan scoring. Tahap akhir, peneliti melakukan analisa data. Analisa yang digunakan yaitu analisa univariat. Selanjutnya, peneliti melakukan penyusunan laporan hasil penelitian, kemudian dikonsulkan dengan dosen pembimbing. Setelah dilakukan bimbingan dan revisi, setelah mendapatkan persetujuan untuk melakukan sidang hasil penelitian. Peneliti selanjutnya melaksanakan sidang hasil penelitian. Selanjutnya, metode pengolahan dan analisis data. Metode pengolahan dan analisis data yang pertama yaitu editing. Editing yaitu hasil wawancara atau angket yang diperoleh atau dikumpulkan melalui kuesioner perlu disunting atau diedit terlebih dahulu. Peneliti membuat format kuesioner dalam Google Form dengan cara setiap item identitas dan pertanyaan wajib diisi semua dengan ditandai terdapat tanda bintang merah di setiap item pertanyaan. Apabila responden tidak mengisi atau terlewat, maka otomatis akan diarahkan ke pertanyaan yang belum terisi, sehingga dipastikan saat sebelum mengirim jawaban, responden sudah mengisi semua di setiap item pertanyaan. Kemudian coding yaitu lembaran atau kartu kode berupa instrumen berupa kolom-kolom untuk merekam data secara manual. Entry atau memasukkan data adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam tabel atau database komputer. Tabulasi data adalah membuat penyajian data sesuai dengan tujuan penelitian. Analisa data dalam melakukan analisis khususnya terdapat data penelitian akan menggunakan ilmu statistik terapan yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dianalisis. Penelitian ini menggunakan analisa univariat. Terima kasih. Berikut hasil pemaparan dari proposal karya tulis Elina. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke grup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Rita. Ya, capek ya? Ngos-ngosan. Ya, Bu, dikejar kereta. Cepet banget, Rizka. Saya ngikuti melu ngelak. Oh, poso soalnya. Ya, nanti saya Ini audiennya pada kemana ya? Kok pada delik semua? Iya, enggak on cam. Ya, yuk on cam ya, kasihan temennya yang ujian. Ditemenin dulu. Ya. On cam ya, teman. Isna ini istirahat ya. Nah, Mas Reza. Udah ya. Oke, baik. Tadi presentasi dari Mbak Rizkawati. Untuk selanjutnya tanya jawab dengan oponen ya. Ya teman-teman, siapa yang ingin bertanya? Tadi menyimak semuanya ya. Tidak ngantuk kan? Enggak, Bu. Nah, menyimak semuanya. Pasti ada pertanyaan ini. Ayo silakan.
Harus Saya ada tanya, Bu. ini. Afifah lagi? Iya. Iya. Iya kan? Iya. Oh iya. Silakan Mbak Afifah. Iya. Saya tadi disebutkan urgensi pendidikan salah Mbak Afifah, satunya putus-putus diulangi lagi. disebutkan hal urgensi mengenai pendidikan seks, salah satunya pemberian pendidikan seks. Remaja memudahkan remaja menerima fase-fase wajar setiap yang terjadi pada dirinya. Apa yang dimaksud dengan wajar tersebut, Mbak? Terima kasih. Mbak Rizkawati sudah jelas pertanyaannya. Kalau saya kok putus-putus ya tadi ya. Kurang begitu jelas, Mas. Sudah paham? Afifah juga diketik di kolom chat, Mbak. Nah, bisa dicatat. Karena putus-putus ya. Sambil menunggu, menulis ya. Yang lainnya. Saya izin bertanya, Bu. Mbak Leni, silahkan. Pendidikan seks itu lebih tepatnya diberikan berapa ya, Mbak Rizka? Oke, Mbak, pendidikan seks bagusnya gitu ya. Terberi ya berapa? Langsung dijawab Mbak Rizka. Baik, pendidikan seks perlu diberikan kepada anak-anak sedari dini, lebih tepatnya diberikan kepada anak umur 3-4 tahun menurut Irianto 2014. Karena di umur tersebut, anak sudah mulai bisa diajak berbicara dua arah dan bisa dikenalkan pendidikan seks mulai dari pengenalan nama-nama bagian tubuh yang sederhana dan fungsinya dengan cara penyampaian yang dapat diterima oleh anak-anak. Berbeda dengan pendidikan seks yang disampaikan untuk remaja. Remaja mulai diberikan penjelasan mengenai bagian-bagian organ reproduksi internal, mengenai seks, masalah hubungan, seksualitas, kesehatan reproduksi, serta penyakit menular seks. Seperti itu Mbak Leni, bagaimana Mbak? Iya, Mbak. Makasih. Ya. Iya Mbak Leni. Ini mana tadi Mbak Afifah? Sudah menulis di kolom chat belum ya Mbak ya? Oke, yang lainnya? Putri itu tempel-tempelan sama siapa itu? Ini sudah Bu. Tidak apa-apa. Ya. Menuliskan di kolom chat. Ini. Ya sudah, Mbak Rizka. Baik, saya akan menjawab. Mbak Rizka Menanyakan bahwa apa yang dimaksud dengan fase wajar yang terjadi pada remaja. Fase wajar yang dimaksud adalah bahwa pada masa remaja terjadi perubahan-perubahan baik secara fisiologis dan psikologis seiring dengan bertambah usia remaja. Perubahan fisiologis pada remaja dibagi menjadi dua, yaitu perubahan primer dan sekunder. Perubahan primer sebagai contohnya apabila remaja laki-laki terjadi mimpi basah dan remaja perempuan terjadi menarke atau menstruasi pertama. Maka pendidikan seks perlu diberikan kepada remaja agar remaja memahami bahwa perubahan tersebut sesuatu yang wajar dan alami terjadi pada setiap remaja. Jadi remaja mengetahui secara dini dan tidak kaget. Seperti itu Mbak Khairul Afifah. Ya, Mbak Rizkawati, terima kasih atas jawabannya. Baik, ada lagi teman-teman? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya, sesi tanya jawab klarifikasi diskusi dengan tim penguji ya. Untuk yang pertama, monggo Bu Fitri Suciana, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Puput. Kesempatan yang kedua untuk klarifikasi ya kepada Rizkawati. Selamat ya Mbak Rizka, sudah melalui beberapa tahap dan akhirnya sampai di seminar proposal. Saya baca sekilas sudah tertata penulisan proposalnya, sudah ada kuesioner, karena itu yang menjadi alat penting ya untuk melakukan penelitian itu adalah adanya instrumen gitu. Nanti saya akan klarifikasi beberapa yang sudah saya tulis sebenarnya yang ada di sini.
Oke, yang pertama Mbak Rizka, judulnya apa ini? Gambaran pengetahuan remaja tentang pendidikan seks, Bu. Oke, Rizka, mungkin cara bicaranya bisa diturunkan 10 km per jam? Judul yang saya ambil yaitu gambaran pengetahuan remaja. Sebentar, Rizka. Kamu ininya kecepatannya diturunkan dulu caranya menjawab. Oh iya, Jadi Bu. nggak reret gitu loh. Jadi ya pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Selak ngopo toh, selak buku apa? Kan Ya, Bu, deg-degan, Bu. pelan-pelan. Bu, judul saya adalah gambaran mata. Iya, itu biasanya begitu. Ngomongnya cepet sekali gitu ya, enggak pelan-pelan ya. Gitu. Baik, Judulnya apa? judul yang saya ambil yaitu gambaran pengetahuan remaja tentang pendidikan seks. Tentang pendidikan seks. Nah, itu akan saya tanyakan nanti pendidikan seksual Pak. Oke ya. Terus dari apa yang tadi sudah saya sampaikan di sini, Rizka concern remaja ya, Iya, Bu. iya kan? Tingkat pengetahuan remaja tentang pendidikan seksual. Kenapa pilihannya adalah remaja? Kenapa Eh, tidak anak-anak misalnya? Kenapa remaja? saya memilih responden saya remaja, yaitu saya ambilnya responden pada kelas 10 SMA, yaitu masuk ke dalam tahapan remaja awal. Responden tersebut saya ambil karena saya ingin mengetahui gambaran pengetahuan pada remaja pada tingkat awal agar mereka mengetahui sejak dini mengenai pendidikan seks, sehingga yang diharapkan dapat mencegah sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi masalah penyimpangan seks seperti itu, Bu. Remaja banyak terjadi penyimpangan seksual. Mamanya pada remaja banyak terjadi penyimpangan seksual. Iya, Bu, berdasarkan dari data Global School Survey dari Kemenkes Kesehatan RI 2019, terdapat remaja usia 15 sampai 19 tahun mengidap AIDS, hanya 9,9% perempuan dan 10,6% laki-laki usia 15 sampai 19 tahun memiliki pengetahuan komprehensif mengenai HIV AIDS. Sebanyak 0,7% remaja perempuan dan 4,5% remaja laki-laki pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Nah, itu data dari Riskesdas ya, berarti seluruh Indonesia ya. Kalau di Klarian sendiri bagaimana datanya? Belum ada, Bu, hanya melakukan studi pendahuluan saja. Nah, kamu sasarannya mau remaja berarti data di Klaten ada. Ya kan? Misalnya munculnya masalah-masalah gangguan reproduksi pada remaja gitu ya. Di data-data di profil kesehatan Klaten kan ada gitu ya, masuk di Klaten nanti. Itu masukkan. Lah kamu kan penelitiannya di Klaten bukan di Indonesia, kecuali penelitianmu se-Indonesia, datanya maka ada di Indonesia. Kalau datanya memang di Klaten tidak hanya studi pendahuluan. Nah, itu studi pendahuluan pertanyaannya beda lagi. Kenapa kamu mau melakukannya di SMK ya? SMA atau SMK? SMA, Bu, SMA negeri. SMA negeri Klaten. Kenapa? Kenapa tidak di STM misalnya? Karena saya ingin mengetahui gambaran pengetahuan di SMA, karena di sana terdapat populasi yaitu jenis kelamin perempuan dan laki-laki, di mana hal tersebut pendidikan seks lebih tepatnya diberikan untuk remaja laki-laki dan perempuan, bukan hanya remaja perempuan atau hanya remaja laki-laki seperti itu. Kalau sedangkan di SMK kan mungkin ada jurusan di SMK yang mengharuskan hanya remaja laki-laki dalam satu kelas atau dalam satu jurusan seperti itu. Nah, apa ada masalah sistem reproduksi atau pendidikan seksual di SMA 3? Kenapa kamu fokusnya ke SMA 3? Pilihannya ke SMA 3? Karena saya ingin mengukur tingkat pengetahuan remaja di SMA Negeri 3 Klaten. Kenapa nggak SMA 1, SMA 2? Fokusnya kenapa ke sana? Ada masalah. Jadi kalau mau melakukan penelitian itu
ada masalah, bukan mencari masalah gitu kan. Nah, apakah di SMA 3 itu belum pernah mendapatkan edukasi tentang pendidikan ya? Terus apakah tidak ada lokal tentang pendidikan seksual? Sehingga di sini kan kamu sebut berapa dari 359 kamu hanya wawancara 3 hanya wawancara itu kan nggak ada 10%-nya gitu kan 10%-nya dari yang kamu wawancara yang kamu jadikan populasi di sini. Nah, berarti kan nggak ada masalah di sana gitu. Nggak ada masalah, ngapain di sana penelitiannya? Piye, Rizka? Bingung ya? Ingin mengetahui nih Bu, apa gambaran pengetahuan dari responden siswa dari Iya, sekolah, apakah tujuannya. Iya, nah kalau kamu pengen mengetahui tingkat pengetahuannya, sebenarnya di semua SMA bisa kamu lakukan di situ. Tetapi kenapa fokus di SMA 3? Berarti ke SMA 3, apakah di sana pernah mendapatkan edukasi tentang seksual? Apakah tidak ada muatan lokal tentang pendidikan seksual? Apakah apa yang lain yang datanya yang khusus khusus hanya ada di SMA 3 dan perlu kamu lakukan penelitian di sana gitu ya. Kalau kalau kamu respondennya aja kemarin hasil streamingnya hanya 5 siswa yang kamu wawancara dan 5-nya itu adalah yang kamu kenal, ya podo wae gitu kan. Nggak ada kekhususan kamu memilih tempat penelitian di sana gitu. Jadi kalau mau melakukan penelitian itu harus tahu kenapa ambil tempat penelitian di sana secara ilmiah. Itu ada alasan khusus. Misalnya tadi ada munculnya masalah di sana, Bu. Saya nggak tahu kenapa di sana dari 359 siswa itu pada nggak tahu ketika saya tanya tentang alat reproduksi perempuan gitu, karena ternyata di sana belum pernah diajarkan gitu, belum pernah diberikan pengetahuan dan mereka juga tabu misalnya begitu ya. Bisa kamu tambahkan lagi datanya nanti gitu ya. Nah, terus apa dampaknya kalau remaja itu tidak diberikan pendidikan edukasi? dampak yang terjadi akibat remaja tidak mendapatkan pendidikan seks, remaja akan tabu mengenai masalah seksualitas yang terjadi pada remaja. Mungkin terjadi penyimpangan seksual, kehamilan tidak diinginkan, seks bebas. Oke, sampai ke seks bebas ya. Akhirnya datanya Riskesdas nanti terjadi hubungan seksual di luar nikah, sekian persen meningkat, terjadi kehamilan di luar nikah, kan begitu ya? Datamu kan ada begitu. Nah, program pemerintah apa untuk mengatasi hal tersebut? Ada nggak program pemerintah? Belum ada, Bu. Karena datamu ada tuh. Kamu jujur sekali. Ya, nanti ditambahkan ya setelah data itu loh, jumlah remaja, terus sampai Riskesdas itu kan berarti ada suatu data, ya kan? Ada data yang mengangkat masalah yang perlu kamu teliti. Nah, terus di situ ditambahkan upayanya apa untuk menekan data itu, gitu ya. Misalnya upaya pemerintah masukkan pendidikan seksual di dalam atau dimasukkan di dalam mata pelajaran apa begitu ya. Ada bimbingan konseling dari guru BK itu misalnya. Saya nggak tahu, belum mencari gitu ya. Masukkan upaya pemerintah apa di situ. Itu ya, itu nanti di bab 1. Terus di bab 1-mu itu karena saking lengkapnya kayak sama punyanya proposal bab 1, 2, 3 aja sampai 70 halaman. Bab 1 itu terlalu panjang paragrafnya. Gitu. Satu paragraf itu isinya ada berapa kalimat itu saya kali gitu ya. Jadi nanti tolong diringkas dan dipendekkan ya paragrafnya ya. Sudah saya tulis di situ beberapa poin
Nanti bisa diringkas lagi atau dipendekkan paragrafnya. Karena idemu sangat banyak Mbak Rizka. Saya tahu. Jadi idemu tuh muncul terus gitu ya. Jadi paragraf itu sudah sampai 1 halaman ada gitu, hampir 1 halaman gitu. Bacanya capek gitu. Ya, nanti ini kan diganti lagi. Terus kita masuk di dalam tujuan khusus. Oke. Nanti lihat tujuan khususmu dengan rasional. Harusnya gitu ya. Gimana, Bu? Nah, di sini yang kamu maksud harusnya sama antara tujuan khusus dengan yang ada di definisi itu paling tidak sama. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Yang dimaksud dengan pendidikan seksual di sini Gimana, Bu? yang akan kamu berikan nanti. Yang dimaksud dengan pendidikan seksual itu apa saja? Yang dimaksud dengan pendidikan seksual, pembahasannya itu mengenai pertumbuhan mengenai remaja, kemudian anatomi reproduksi, dan seberapa pentingnya pendidikan seks itu perlu dipahami oleh remaja. Oh, kan beda meneh toh. Kamu nanti buka di tujuan khusus itu. Yang B, mengetahui gambaran remaja tentang anatomi reproduksi, laki-laki dan perempuan, fungsi, konsep remaja, pengetahuan tentang pendidikan seksual. Gitu kan? Ya, Bu. Yang kamu maksud yang mana? Berarti anatomi reproduksi, konsep remaja, dan pengetahuan tentang pendidikan seksual. Nah, pengetahuan tentang pendidikan seksual itu meliputi apa saja? Meliputi Masuk di dalam anatomi enggak? gimana, Bu? Anatomi fisiologi, masuk di dalam anatomi fisiologi, masuk di dalam konsep remaja enggak pengetahuan tentang pendidikan seksual? Iya, Bu, masuk, Bu. Jadinya? Tapi yang untuk pembahasan pendidikan seks lebih membahasnya mengenai arti penting pendidikan seks, kemudian tujuan diberikan pendidikan seks dan nanti dampak dari tidak diberikan pendidikan seks. Oke, maksudnya itu. Ya, nanti untuk anatomi dibahas di yang pertama tadi, Bu, sebelum konsep remaja. Berarti anatomi reproduksi, konsep remaja, terus pentingnya pendidikan seksual, bukan pengetahuan kan? Bukan, yang pengetahuan nanti setelah pendidikan. Kamu aja bingung atau ya nanti kita lihat bab 3 ya. Oke. Ini di manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini selain untuk institusi, masyarakat, peneliti selanjutnya, peran kita sebagai orang kesehatan atau orang yang paham tentang kesehatan apa ini di sini? Manfaatnya apa? Bagi perawat atau bagi ini? Sebagai edukasi, Bu, edukator. Edukator ke siapa? Ke remaja. Memberikan Yang mana itu? Enggak ada. belum ada. Apa peran kita untuk hasil penelitian? Edukator ya? Ya. Pandangannya nggak usah lihat ke atas. Ya. Lihat ke sini, ke kamera. Oke, praktisnya untuk kita perawat apa sebagai edukator? Memberikan edukasi mengenai pendidikan seks kepada remaja. Iya, edukasi. Tadi tambahkan di situ ya, perannya apa? Itu ya nih. Kalau hanya bagi institusi, masyarakatnya lah, bagi kita apa? Gitu kan? Kita sebagai seorang perawat apa? Gitu. Nanti tambahkan di sini ya, yang dimanfaat. Terus lanjut bab 2. Nah, ini bab 2-mu nih. Tadi yang saya sampaikan, banyaknya ide sampai semuanya kamu masukkan ke situ. Gitu. Ya, ini nanti yang menjadi dasar kamu dalam pembuatan instrumen gitu. Lah, tinjauan pustakamu sangat banyak sekali, kuesionermu itu 25 pertanyaan, ya nggak sih? 25 ya kalau nggak salah ya. Menurut saya kok kurang gitu. Kalau hanya tinjauan pustakamu sebanyak ini gitu ya.
Nah, sini kamu sudah jelaskan tentang anatomi reproduksi. Menanyakan apa itu anatomi reproduksi ya, enggak usah. Yang tadi saya tanyakan, pengetahuan pendidikan seksualitas. Makanya kita biar satu pikiran, satu sepemahaman yang kamu maksud dengan pendidikan seksual itu apa. Tadi disampaikan kalau pendidikan seksual itu meliputi anatomi fisiologi, terus meliputi fisiologi dari sistem reproduksi, terus apa lagi tadi? Konsep remaja, dan satu lagi apa, Dok? Satu konsep remaja, satu lagi? Pengetahuan tentang pendidikan seksual. Iya, pengetahuan tentang atau tadi apa? Tingkat pengetahuan tentang pendidikan seksualnya. Nah, tingkat pendidikan tentang seksualnya itu meliputi anatomi, fisiologi, dan konsep remaja enggak? Yang tingkat pengetahuannya, Bu. Iya. Kalau itu sendiri, Bu, lebih ke pentingnya pendidikan itu seks sendiri dan dampak tidak diberikan pendidikan seks. Nah, kenapa di bab 2-mu itu tidak kamu masukkan saja pendidikan seksualitas? Pendidikan seksualitas itu kan meliputi anatomi fisiologi, ya kan? Anatominya apa, terus fisiologisnya atau fungsi secara fisiologis itu bagaimana dari sistem reproduksi, terus pentingnya mereka memahami tentang, mempelajari tentang anatomi dan fisiologi, ya kan? Ya, Bu. Nah, itu jadi kamu fokuskan, maksud saya, ini sudah betul, yang apa yang kamu tuliskan itu sudah betul. Cuma belum kamu rangkai dalam satu rumah gitu loh, ya. Belum kamu, coba kamu baca nanti ya bab 2-mu sebelum kamu revisi. Itu akan setelah awal kamu bicara tentang anatomi fisiologi, terus bawahnya anatomi sistem reproduksi. Bawahnya kamu tentang remaja. Bawahnya lagi kamu bicara tentang pendidikan seksual. Ya kan? Ketiga bicara tentang pendidikan seksual. Terus yang keempat bicara tentang apa tadi? Saya baca. Apa, Dok? Hah? Yang keempat baca tentang Pengetahuan. lali aku mau apa gitu ya. Ada 4 bagian itu tadi. Nah, kenapa tidak kamu masukkan jadi satu? Pengetahuan. Nah, kenapa enggak kamu bikinkan satu rumah, 3 rumah? Kamu bahas dulu remaja. Remaja itu apa? Terus masa puber remaja itu usia, terus di usia remaja itu apa saja, baik dari segi fisik maupun psikologi, itu kan masuk remaja. Baru kamu masuk di pendidikan seksualitas ada apa? Ada anatomi, sistem reproduksi, fungsinya secara umum, iya kan? Secara umum itu muncul dari usia dampaknya dari apa pendidikan seks perlu kita berikan apa selain pengetahuan, selain anatomi. Terus kemudian siapa yang berhak memberikan pendidikan seksualitas, orang tua, guru, ya kan? Tadi kan kamu sampaikan bahwa kalau anak itu memperoleh informasi tentang pendidikan seksualitas dari orang lain yang tidak bertanggung jawab, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kan? Nah, itu siapa yang berhak memberikan pendidikan seksualitas? Tujuannya apa? Itu masukkan jadi satu rumah saja pendidikan seksualitas. Terus nanti yang ketiga baru kamu masuk ke pengetahuannya gitu. Jadi nggak ngelambrah kemana-mana. Jadi nanti ketika kamu baca, oh maksudnya pendidikan seksualitas itu di sini tuh ada anatomi fisiologi, ada dampaknya, ada tujuannya dan macam-macamnya. Baru nanti masuk ke pengetahuan tuh ya. Karena di itu sudah urut, sudah pas, tetapi bab itu belum dibuatkan rumah-rumahnya itu loh. Jadi dibuatkan rumah-rumahnya dulu. Nanti saya maksudnya mana saja yang dimasukkan untuk rumah-rumahnya bisa. Ini karena saya nggak bisa dulu ya. Jadi kamu saya baca aja sudah capek sekali gitu ya. Saya hanya baca poin-poinnya aja, judul-judulnya isinya apa gitu, ya. Itu. Terus jelaskan di kerangka teorimu itu.
Kerangka teorinya tolong dijelaskan. Kerangka teori yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa umur, pendidikan, pekerjaan. Faktor eksternal, lingkungan, sosial budaya, media massa. Nah, dari pengetahuan ini untuk memahami dari tiga bahasan mengenai anatomi reproduksi, remaja, kemudian pendidikan seks. Di anatomi reproduksi, terdapat sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi pria terdapat alat kelamin luar berupa penis dan skrotum, alat kelamin dalam berupa testis, saluran reproduksi, kelenjar kelamin, dan uretra. Sistem reproduksi wanita ada alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar ada vulva, mons pubis, labia majora, dan labia minora, klitoris, dan uretra. Alat kelamin dalam ada vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Sedangkan pada remaja terjadi perubahan seks pada remaja. Pada laki-laki terdapat perubahan primer yaitu mimpi basah, dan wanita terjadi menarke. Perubahan seks sekunder pada remaja, pada laki-laki mulai tumbuh jakun, tumbuh rambut di organ kelamin, otot-otot mulai membesar. Pada wanita membesarnya payudara, pinggul melebar, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kelamin. Untuk pendidikan seks, membahas mengenai arti penting pendidikan seks, tujuan diberikan pendidikan seks, dan dampak tidak diberikan pendidikan seks. Oke. Ya, nah itu kan ringkasanmu kan. Ringkasanmu wis bener, instrumennya wis oke. Bab 2-mu tekan Amerika gitu kan. Nanti ya kan fokus satu rumah gitu. Akan betulnya itu lebih paham, lebih memahami gitu. Sekarang kita masuk oke. Populasimu berapa? Populasi yang saya dapatkan yaitu 359 siswa, Bu. Oke, dapat sampelnya pakai teknik apa? Menggunakan rumus Rovin, mendapatkan sampel 189 siswa. Nanti teknik sampling yang saya gunakan purposive sampling. Oke. Untuk respondennya ada kriterianya nggak? Ada, Bu, kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi pelajar laki-laki dan inklusinya bagaimana? Inklusi pelajar laki-laki dan perempuan dalam rentang usia 15-16 tahun, seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Klaten bersedia menjadi responden, memiliki gawai atau gadget, tidak sedang melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester atau pas penilaian akhir semester. Kemudian eksklusinya, siswa yang mengundurkan diri dari penelitian, yang kemudian siswa yang sakit atau tidak masuk pada waktu pengambilan data. Oke, stop. 189 itu siswa kelas 10 ada nggak 189 dengan usia 15 sampai 16 tahun? Ada, Bu. Dari 359 itu siswa dari kelas 10 sendiri. Nah, nanti diambil dari 159 itu didapatkan sampel sebesar 189 siswa. Oke. Kamu menentukan 189 siswa itu bagaimana caranya dari 359? Menggunakan rumus Rovin dari Sugiono 2020. Bukan, saya paham itu. Cara menentukan iki loh, iki 189 tak ambil sebelum bukan kriteria eksklusinya. Kamu piye caranya? Disesuaikan dengan kriteria. Kan ada yang kamu iya, saya kan 189 56 tahun. Dia siswa kelas, dia punya gawai katakanlah dari 300 pandangan ke sini Rizka. Ya, Bu. 359 itu ya nggak punya HP katakanlah 50 gitu kan. Nah, 100 dari 309 itu kamu caranya ngambil 189 kuwi piye caranya? Ini dengan menggunakan presisi tingkat kesalahan yang dipilih, Bu, sebesar 5%. Piye caranya? Caranya bagaimana? Dengan memasukkan rumus Rovin, Bu, dari populasi yang didapat. Iya.
Paham, Dok. Saya ngeliatmu sampelmu 189. Kamu Ya. mau ngambil 189 piye carane? Hmm, saya Balik kelas ya yang kamu lewat ke melewat ketua kelas, Bu. Dari data, Hmm, saya meminta studi pendahuluan, saya meminta data dari SMA mengenai identitas siswa. Begitu, Bu. mm-mm. Nah, nanti saya sesuaikan dengan memasukkan di Google Form. Nah, nanti kan di situ saya masukkan ada mengisi identitas, dia umur berapa gitu, Bu, kan ada batas. Misalnya nih, dari semua kriteria inklusi ini kamu dapat 200 siswa. Caramu mengeluarkan 20 berapa? 200 siswa. 200 siswa dan kamu dapat 200 siswa. Cara itu bagaimana? Caramu mengeluarkan 11 siswa. Kan kamu hanya ambil 189. Iya, Bu. Karena kamu online. Ya. Ya kan? Oh, iya caranya kamu mengeluarkan 11. 200 ki wis sesuai dengan kriteria inklusimu nih, siap respondennya. Kan kamu hanya ambil 189. Piye caramu mengeluarkan atau tidak pakai 11 respondennya? Ada siapa dan tadi lihat ke atas terus. Piye tidak menggunakan 11 responden? Saya kasih solusi enggak? Iya, Bu, mau, Bu. Kelas 10 itu ada kelas A, B, C, D-nya berapa? Kelas 10 itu dari kelas 10 MIPA itu ada 7 kelas. Kemudian kelas 10 IPS itu ada 3 kelas, Bu. Oke, MIPA berapa? MIPA 7 kelas. MIPA 7, IPS 3. kelas ambil berapanya? Atau kamu khusus ambil MIPA saja sampai 40 ada nggak? Satu kelas itu 35 siswa, Bu. 35. 35 kali 7 berapa? 135. Kamu ambil MIPA dulu. MIPA 1, 2 sampai 7 itu sudah dapat 135. Iya. Ya kan? Baru kamu ambil IPS itu saja. Kata 170. Ambil IPS saja. Nah, yang di IPS 2 itu kamu misalnya absen 1 sampai dengan 20. Kamu sudah dapat 190. Paham maksud saya? Berarti yang dikhususkan MIPA dulu. Iya, MIPA dulu ambil semua. Itu udah sampel. Kamu jelaskan dulu teknik penelitianmu, tujuannya apa, manfaatnya apa. Setelah itu kamu minta untuk mengisi kesediaan responden. Itu dihitung dulu yang mau mengisi kesediaan responden berapa, dihitung dulu semua. Misalnya yang isi responden sudah 150. Berarti kan kamu kurang 40, 39, kurang 40 toh, baru ambil yang IPS. Satu kelas dulu, kamu jelaskan dulu. Ya kan, kamu jelaskan dulu yang kamu kirim Google Form untuk kesediaan responden berapa yang mengisi. Oh, ternyata kok 50. Ya sudah kamu keluarkan yang 10. Begitu. Misalnya yang dikeluarkan 10 ya mengisi 10 hari terakhir, 10 hari terakhir, 10 menit terakhir misalnya. Gitu caranya. Ya kan? Iya, namanya random di situ. Gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti kamu sebar lagi kuesionernya pakai Google Form. Nah, kamu beri waktu berapa lama di sini kamu kasih waktu di teknik penelitiannya? 5 hari, Bu. 5 hari.
dalam waktu 5 hari, respondenmu 189 itu mengisi enggak? Kalau ternyata nih, dalam waktu 5 hari, kamu hanya dapatkan 150 yang mengisi, kamu apa yang kamu lakukan? Itu Bu, saya yang tadi belum saya ambil, tadi saya suruh mereka untuk mengisi kuesioner saya. Enggak boleh. Enggak boleh, karena kamu hanya beri patokan 5 hari. Berarti diperpanjang waktunya. Kamu kasih waktu 7 hari. Lewat dari 7 hari, yang isi hanya 160, ya 160 itu yang kamu ambil jadi sampelnya. Paham? Bu. Ya, Bu. Iya, wis mewakili, kamu udah lebih dari 100 itu sudah mewakili, nggak masalah. Ya, kalau dalam waktu 5 hari. Kalau misal menggunakan rumus Sofin itu kan tadi didapatkan sampel 189. Kalau misal saya belum dapat itu, tapi sudah lebih dari 100 gitu, tidak apa-apa ya Bu? Iya, kamu kasih waktu 7 hari saja batasan waktunya. Ya Bu. Ya, Ya, iya. Bu. Kamu buat grup WA nggak itu? Nanti saya meminta wali kelas, kemudian saya minta untuk dimasukkan ke grup WhatsApp kelas gitu Bu. Iya. Nanti kamu bisa misalnya baru 4 hari kelima, oh ini IPA 1, baru yang 20 dari 15. Nah, kamu bisa sampaikan untuk mengisi mereka di situ. Gitu teknisnya ya. Karena kan pakai Google Form. Ya, Bu. Gitu. Jadi lebih ribet persiapannya. Nah, juga di penjelasan penelitian. Rencanamu penjelasan mau buat per kelas atau semua? Terus caramu piye? Mau metode pakai video atau pakai apa? Untuk informasi yang kita sampaikan ke responden ya Bu. Nanti setelah pengisian kuesioner, saya akan membuat materi Bu, dan saya undang mereka ke grup Zoom, ke Zoom. Setelah mengisi kuesioner? Ya. Hah? Ya, setelah Bu. Atau sebelum? Setelah Bu. Nah, kamu penjelasan tujuan dan maksud penelitiannya kapan? Itu waktu saya setelah masuk di WhatsApp Bu. Saya jelaskan dulu kan saya. Caranya bagaimana? Saya caranya lewat WhatsApp atau pakai Zoom atau video? Karena sekolah masih daring. Lewat Skype. Kamu buat video. Kalau grup WhatsApp kamu tulis, mesti nggak akan baca, mungkin ketumpuk-tumpuk dengan kamu buat video. Kamu jelaskan di situ cara penelitian itu, iya kan? Tuh baru minta kesediaan mereka untuk mengisi inform konsen. Jelaskan tuh di tahap pelaksanaan. Iya Bu. Gitu ya. Ya, Bu. Oke. Terus kalau terakhir nih, kalau kamu sudah dapat datanya, dia dari 25 pertanyaanmu ini, ya toh 25 nanti dibagi-bagi ya, Mbak pondok-pondok atau pondok-pondok enggak dibagi-bagi. Ini yang terkait dengan pendidikan seksual itu yang mana, yang masuk di konsep remaja itu yang mana. Nanti di pondok-pondok sesuai dengan instrumenmu itu loh yang di bab 3. Ini sudah tak tulis di sini. Nah, ini jawaban benar itu skornya berapa? 1 Bu, yang salah 0. 1, salah 0. Berarti respondennya menjawab benar semua, nilainya berapa? Benar semua, nilainya 100 Bu. 25. Nice. Instrumen piro kuwi? 25 Bu. Berapa instrumenmu? 25. Ya. Apa? Gimana Bu? Skornya benar berapa? Kalau dijawab benar skornya berapa? 1. Kalau benar semua 25. 1, berarti total skor berapa? Total skor berapa? 25 Bu. 25.
rentangnya berapa? 0 sampai 25 kan berarti kalau salah semua kan 0 kan berarti. Ya, ya Bu. Ya kan? Nah, dia dikatakan pengetahuannya baik kalau skornya berapa? Dikatakan pengetahuan baik kalau skornya 76% sampai 100% Bu. Itu berapa skornya? Ini kalau bisa menjawab dari 76 sampai 100% dari 25 itu berapa? benar Bu. Dihitung. Ya kan? Antara 22 sampai 25 dihitung lagi. Untuk kemarin yang latihan Sedang. terakhir itu 19 Bu, minim. Oh. 76%-nya itu 19. Ya, minim bisa menjawabnya benar. Ya, itu berarti skornya berapa? Baik. Iya, baik. Hah? Iya, baik Bu. Oke. Terus nek sedang skornya berapa? Kalau sedang skornya 56 sampai 75% Bu. Piro skor. Ini itu kan persentase. Pertanyaan saya skor. Skornya Skornya 14. berapa? Dia bisa menjawab benar 14 soal Bu. Sampai tong meneh. 14 Bu. Tong meneh nanti ya. 56%-nya dari 25 itu berapa? Nek kurang kan 0 sampai sekian skornya. Nah, sekarang pertanyaan, kalau respondenmu itu 14, itu dapatnya apa? Ininya decoding apa? Gimana Bu? Masukkan ke tabulatingnya berapa? Yang kalau respondenmu menjawab semuanya kok skornya 14, kamu masukkan ke dalam tabulatingnya itu atau tabelnya itu angka berapa? 1, 2, atau 3? Baik, sedang, apa kurang? 14 Bu. 14 masuk ke 14 masuk ke kurang Bu. Jen, kamu belum membaca. Wes, oke, selesai ya pertanyaan saya. Setelah ini, Rizka, kamu buat dulu tentukan skor. Halo, Rizka. Kok enggak rampung kemalan. Setelah ini kamu tentukan skornya. Baik itu skor berapa, sedang itu skor berapa, kurang itu skor berapa, ya? Bu, ya Bu. Masukkan di keteranganmu ini yang di bawah ini, kuesioner ini. Untuk memudahkan kamu menentukan responden ini skornya baik, sedang, dan kurang. Gitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Bu Puput. Terima kasih Bu Fitri Suciana. Terima kasih Bu Fitri Suciana. Klarifikasinya tadi ya luar biasa sekali, banyak sekali ya yang dibahas atau yang diklarifikasi dengan Bu Fitri Suciana. Begitu ya Mbak Rizka ya. Kita lanjutkan geng diskusi dan klarifikasi dengan tim penguji yang kedua dengan Bu Kori Elsera. Monggo Bu. Bu Puput. Rizka, masih puasa? Masih Bu, alhamdulillah. Rizka, saya juga melanjutkan tadi yang disampaikan Bu Suci. Jadi baik kalau skornya adalah 16 sampai dengan 25. Cukup atau sedang? Atau sedang? Cukup atau sedang? Rizka pakai cukup atau sedang? Cukup Bu. Cukup. Kurang atau tidak baik? Kurang. Oh ya, oke. Jadi kriterianya ada 3, baik, cukup, dan kurang. Nanti untuk ya berapa skornya dipastikan ya, dan itu yang harus diingat oleh Rizka. Oke, Bu Kori mau bertanya untuk rencana
uji validitas dan reliabilitas. Kuesioner yang disusun oleh Rizkawati ini buatan Rizka atau modifikasi dari kuesioner penelitian sebelumnya atau seperti apa? Kalau ini saya bikin dari itu Bu, ambil dari materi yang saya bahas, kemudian dari penelitian sebelumnya juga, kuesioner sebelumnya juga dari jurnal, sama dari jurnal juga Bu. Di jurnal itu apa maksudnya? Ambil dari Kuesioner dari materinya Bu. artikel maksudnya. Materinya. Oh, materinya. Artinya sebagian besar kuesioner yang disusun oleh Rizka ini adalah buatan Rizka ya. Ya memang kalau menyusun kuesioner kita harus menggunakan referensi atau dasar-dasar teori dari bab 2 maupun artikel penelitian sebelumnya. Tapi dibuat oleh Rizkawati sendiri kan? Iya Bu. Ya, kalau dibuat artinya kuesioner ini perlu dilakukan uji validitas dan juga reliabilitas, betul? Iya betul. Betul? Ya, oke. Mau dilakukan di mana nanti untuk uji valrelnya? Akan melakukan di SMA Negeri 2 Klaten Bu. SMA Negeri 2 Klaten. Ya. Kenapa di sana? Karena saya memilih di sana terdapat karakteristik yang hampir sama dengan responden yang akan saya ambil Bu. Apa itu karakteristiknya? Atau bagaimana yang sama itu yang dimaksud peneliti? Saya mengambil kelas 10 siswa SMA. Ada siswa laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 15 sampai 16 tahun. Gitu, Bu. Wes, kuwi mah neng SMA siji yo iso, neng SMK sampai kampus juga bisa. Itu kenapa milihnya di SMA 2? Ya, artinya ada karakteristik lain yang juga homogen dengan karakteristik di SMA Negeri 3. Misalkan karakteristik dari tidak hanya usia dan juga ya yang heterogen gitu. Artinya jenis kelaminnya tidak perempuan semua atau laki-laki semua, tetapi ada dua-duanya. Kalau untuk usia rentang usia di kelas tersebut memang saya kira hampir sama di semua SMA gitu ya. Tapi ada karakteristik lain misalkan pengalamannya, kemudian juga sumber informasi yang diperoleh dan apa namanya penilaian dari segi kognitif misalkan atau penerimaan terhadap informasi itu seperti apa. Nah, itu yang bisa menjadi dasar apakah karakteristik dari responden untuk penelitian kita dan juga uji validitas itu dinilai sama gitu ya atau karakteristiknya mirip gitu. Nanti kalau memang sudah dipertimbangkan dan itu sesuai ya monggo silahkan dilanjutkan. Cuman di sini di dalam penulisan uji validitas reliabilitas dalam naskah Rizkawati itu dituliskan ada expert judgment. Maksudnya apa? Expert judgment Bu. Iya. Meminta bantuan dari dosen pembimbing untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas Bu. Yang dianggap. Jadi uji validitasnya bukan expert judgment atau di SMA 2. Gimana Bu? Uji validitasnya mau dilakukan dengan assessment atau dengan diuji di diuji di SMA Negeri 2 Klaten Bu. Oke, adjustment ya. Oh iya Bu. Bukan ya? Bukan. Ya, karena di sana. Jadi kalau expert judgment itu adalah dari ahli gitu. Pakar terkait dengan instrumen yang akan kita gunakan. Nah, kalau instrumen yang digunakan oleh Rizkawati ini bentuknya kuesioner nih. Dan memang idealnya dilakukan uji validitas di
SMA lain gitu ya, atau berbeda dengan lokasi penelitian itu. Oke, itu. Tujuan penelitian Rizkawati nanti apa? Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang pendidikan seks, sedangkan tujuan khususnya mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan orang tua, dan tingkat pengetahuan, serta mengetahui gambaran pengetahuan remaja tentang anatomi reproduksi pada laki-laki dan perempuan, serta konsep remaja dan pengetahuan tentang pendidikan seks. Oke, jadi diharapkan nanti hasil penelitian ini adalah remaja diketahui berdasarkan usia, jenis kelamin itu mempengaruhi atau tidak tingkat pengetahuan dari tentang pendidikan seks. Itu. Baleni, coba ulangi. Coba ulangi. Nanti diharapkan mampu mengetahui gambaran pengetahuan tentang pendidikan seks pada remaja itu didasarkan pada karakteristik usia, jenis kelamin, pekerjaan orang tua, dan tingkat pengetahuan. Hal itu mempengaruhi tidak tentang pengetahuan pada remaja tentang pengetahuan tentang pendidikan seks. Oke, dengar dari apa yang Rizkawati tadi sampaikan, Rizkawati itu mau mengetahui apakah jenis kelamin itu mempengaruhi pengetahuan, apa pengaruh tuh. Ketika baca di tulisannya Rizkawati itu sebenarnya tidak seperti itu gitu. Jadi sebenarnya yang mana? Sebenarnya yang mana? Anda hanya ingin mengetahui, bukan hanya ya, Anda ingin mengetahui gambaran pengetahuannya atau ingin mengetahui hubungan antara karakteristik responden dengan pengetahuannya. Karena itu hal yang berbeda, Rizka. Mengetahui gambarannya, Bu. Ya, jadi Anda untuk mengetahui gambaran pengetahuannya. Itu kan, sehingga analisisnya nanti tidak ada analisis variat, tidak ada analisis untuk mengetahui apakah ada hubungan di antara karakteristik responden gambaran pengetahuannya, gitu ya. Ya, Bu. Oke. Saja Bu Puput, terima kasih. Semoga nanti penelitian ini bisa dilanjutkan. Semoga ya, nanti tinggal Bu Suci apakah diperbolehkan. Terima kasih. Dan kasih Siana untuk klarifikasi. Begitu ya Mbak Riz. Ya, Bu. Dari saya, Mbak ya. Ya, Bu. Sudah ya? Sudah. Oke, sip. Nah kan hard copy dengan saya itu. Kemudian cek lagi Mbak untuk penulisannya, kata asing, tulis miring, begitu ya. Ya, Bu. Kemudian ya, seperti Mbak Isra ini tadi, bentar baru adzan ya. Kita dengarkan dulu adzan.
Ya, ini Mbak Rizka. Ya, Bu. Oke, stay tune ya di sini ya. Baik. Sama seperti yang saya sampaikan ke Mbak Isna ini tadi ya. Sebelum mulai penelitian dipersiapkan dulu sematang-matangnya, itu konsepnya dipelajari juga, dipersiapkan, jangan lupa inform konsennya, gitu ya Mbak Rizka ya. Kemudian ini sudah saya coret-coret, nanti diambil saja ya untuk Mbak Rizka maupun Mbak Isna ini ya. Ya, Bu. Tuh, sekali tadi dari Bu Fitri ya sampai ini masih lanjut lagi soalnya dengan Bu Kori ya Bu ya. Baik itu dari saya. Untuk yang terakhir Bu Fitri Suciana, monggo kami persilahkan untuk menyampaikan kesimpulan baik dari seminar proposalnya Mbak Isna ini maupun Mbak Rizkawati. Ya, terima kasih Bu Puput, Bu Khori, Mbak Isna ini masih ada ya? Oh iya, masih ada. Mbak Rizka, saya sampaikan untuk kedua proposal tadi Isna ini tentang studi kasus ya. Terus kemudian Mbak Rizka tentang penelitian, untuk melakukan penelitian. Semuanya sudah melakukan presentasi dan menjawab pertanyaan yang tadi tim penguji klarifikasi. Namun ada beberapa yang harus direvisi. Tadi punya kirim ya. Nanti silakan diperbaiki, terutama latar belakang masa atau teorinya. Kamu harus kuat karena apa? Di studi kasus di pembahasan harus kamu kaitkan dengan tinjauan teorinya. Gunakan buku-buku maternitas, tidak hanya buku-buku diagnosa keperawatan secara, jadi kamu juga harus masukkan untuk letakkannya di buku-buku maternitas. Terus kemudian dilihat lagi untuk tinjauan teorinya di perawatan dari penentuan diagnosa, intervensi itu masih ada yang kurang gitu ya, ada yang masih salah gitu ya, nanti tolong diperbaiki, konsulkan ke pembimbing 1 dan 2. Terus untuk Mbak Sopo Rizka tadi ya, teknisnya kamu harus pahami dulu Cahayu Rizka. Jadi kamu penelitiannya bagaimana, jangan ucuk-ucuk langsung kirim Google Form ke responden, bingung respondennya mau suruh ngapain, belum dijelaskan sebagainya. Terus cara penentuan sampel saja gitu ya, yang penting 189 terpenuhi. Kalau tidak ada berarti kamu yang tentukan lagi yang waktunya, apakah perlu kamu tentukan dari sekarang, butuh waktu 7 cukup dengan 5 hari gitu ya. Kalau Google Form menurut saya kok sebenarnya 7 hari maksimal bisa gitu ya. Dari maksimal itu sudah bisa karena seringnya mereka mundur-mundur mengisinya gitu ya. Jadi kesimpulan dari ujian pada pagi sampai siang hari ini, kedua proposal diterima tapi dengan revisi. Silakan direvisi, kemudian konsulkan kepada pembimbing 1 dan 2. Gitu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Puput, saya kembalikan kepada Bu Puput. Baik, terima kasih Bu Suci. Tadi ya kesimpulannya ya Mbak Rizka, Mbak Isna ini silahkan segera direvisi, waktunya sangat mepet sekali gitu ya. Malam ini boleh tidur dulu gitu. Kemudian besok mulai kemarin nggak tidur toh berarti. Tidur. Kemarin tuh Bu Suci terus katanya. Oh gitu ya. Pernah aku rakelingan. Oh alah, ya. Mbak Rizka, Mbak Isna ini tetap semangat, selamat meskipun puasa, tetap semangat gitu ya. Dan terima kasih Bu Fitri Suciana, Bu Kori atas waktunya. Tambahan Bu Suci, Bu Kori? Enggak, saya enggak ada. Cukup Bu Puput ya. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih. Sama-sama.
ucapkan sekali lagi Mbak Rizka dan Mbak Isna ini segera direvisi dan dikonsulkan kembali. Begitu ya, semoga ke depan lebih lancar. Amin, Ya. amin, amin, ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini lanjut ujian lagi ya? Saya keluar ya. Oke, Bu. Terima kasih Bu Puput, Bu Flori, lanjutkan. Sampai pedes meripate. Ya. Selamat ya Rizka dan Isna ini dan semuanya. Semoga terima lancar kasih, Bu. ujiannya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ya, ini estafet Bu Endang sekalian yo. Aku menyang masjid tadi. Itu udah di tamu. Iya, 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 daerah belakang ya. Oh iyalah ya, biar sejuk sering ya. Bu, kita mau bukti. Ya, efisien waktu karena jam 1 sudah agak sesuai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Fernanda mana tahu yang mana tahu? Tiganya Bu Puput ya? Ya, tiba saya tadi tak kembalikan ke Puput. Maka Bu Endang. Ya. Mbak Fernanda mana Mbak Fernanda? Tadi sudah join sih. Nah, Mbak Fernanda mana? Hadir, Bu. Di wajahnya kok sih. Oke. Fernanda. Oh ya ya. Nah. Baik, kita mulai saja. Ini opener ini. Banyak banget nih, berarti yang bertanya banyak loh ya. Jangan cuma setor absen aja. Oke, baik, kita warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini meskipun maraton ya, kita akan tetap jalankan ya. Hari ini kita akan melanjutkan uji proposal karya tulis ilmiah oleh Mbak Fernanda Nurfaizi Eka Putri ya. Judulnya Gambaran Pengetahuan tentang Seks Bebas pada Remaja. Baik, sebelum dimulai kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Fernanda, waktu Anda presentasi 15-20 menit, nanti dilanjutkan oponen dan masing-masing. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Mbak Fernanda. Oke, Bu. Izin share screen ya, Bu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah yang berjudul Gambaran Pengetahuan tentang Seks Bebas pada Remaja. Untuk latar belakang, remaja adalah individu yang berusia antara 11 sampai 12 tahun sampai 20 sampai 21 tahun. Remaja ditandai oleh ciri perubahan pada penampilan fisik dan fungsi fisiologis, terutama yang terkait dengan kelenjar seksual. Remaja merupakan masa di mana individu mengalami perubahan-perubahan dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan moral di antara masa anak-anak menuju masa dewasa. Seksual pranikah adalah segala cara mengekspresikan dan melepas dorongan seksual yang berasal dari kematangan organ seksual, seperti sentuhan,
berkencan, berjumbu, sampai melakukan kontak seksual yang dilakukan di luar hubungan pernikahan. Menurut Sarwono 2011. Untuk rumusan masalah berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana gambaran pengetahuan tentang seks bebas pada remaja. Untuk tujuan penelitiannya, mengetahui gambaran pengetahuan tentang seks bebas pada remaja. Manfaat penelitian memberikan bahan masukan dalam pengembangan dan pemikiran tentang gambaran pengetahuan seks remaja. Untuk tinjauan teorinya, seks bebas ini dilakukan dengan pasangan atau pacar ganti. Seks bebas pada remaja ini dilakukan di bawah usia 17 tahun. Medis, selain dapat memperbesar kemungkinan terkena infeksi menular seksual dan virus HIV, human immunodeficiency virus juga dapat merambunya sel kanker pada rahim remaja perempuan. Pada remaja perempuan usia 12-17 tahun mengalami perubahan aktif pada sel dalam mulut rahim. Selain itu, seks bebas biasanya juga dibarengi dengan penggunaan obat-obatan terlarang di kalangan remaja, sehingga hal ini akan semakin memperparah persoalan yang dihadapi remaja terkait kesehatan reproduksi ini. Menurut Setianingrum 2015. Untuk dampak seks bebas yaitu kehamilan tidak diinginkan, yaitu membawa remaja pada dua pilihan antara melanjutkan kehamilannya atau aborsi. Untuk penyakit menular seksual, remaja yang sering melakukan hubungan seks yang tidak aman dan sering berganti pasangan semakin rentan tertular menular seksual. Untuk gangguan psikologis yang terakhir, itu biasanya perasaan bingung, cemas, malu, dan bersalah setelah mengetahui kehamilannya, sertai dengan perasaan depresi. Untuk pendidikan akhlak, pendidikan agama dan akhlak, dengan adanya dasar agama yang kuat, maka dapat membedakan perbuatan yang harus dijalankan atau dihindari. Untuk yang kedua yaitu pendidikan seks dan reproduksi, remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar memiliki informasi tentang proses reproduksi tersebut. Yang ketiga yaitu bimbingan orang tua. Peran orang tua itu sangat penting dalam memperhatikan perkembangan anaknya dan memberi informasi tentang masalah seks. Yang ketiga yaitu meningkatkan aktivitas remaja ke dalam program yang produktif. Untuk yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku seksual. Yang pertama yaitu faktor perkembangan yang terjadi dalam diri mereka, biasanya berada di lingkungan keluarga. Yang kedua yaitu faktor dari luar, biasanya di kondisi sekolah atau lingkungan sekitarnya. Terus yang ketiga faktor masyarakat, itu biasanya karena adat kebiasaan dan pergaulan. Untuk cara mengatasi perilaku seksual yaitu pertama mengikis kemiskinan, yang kedua yaitu menyediakan informasi kesehatan reproduksi. Yang ketiga yaitu meminimalkan informasi seks bebas, memperbanyak akses pelayanan seks bebas, pelayanan kesehatan. Pengaruh buruk akibat hubungan seks pranikah bagi remaja yaitu bagi remaja itu sendiri, yang pertama resiko tertular penyakit menular seksual, yang kedua trauma kejiwaan, biasanya depresi, rendah diri, kehilangan masa depannya. Untuk yang kedua yaitu bagi keluarga, yang pertama menimbulkan aib keluarga, kedua menambah beban ekonomi, ketiga mempengaruhi kejiwaan bagi anak karena adanya tekanan atau ejekan dari masyarakat. Yang ketiga yaitu bagi masyarakat itu sendiri, yang pertama meningkatkan remaja putus sekolah sehingga kualitas masyarakat menurun, meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Untuk yang selanjutnya yaitu penyakit yang disebabkan oleh seks. Yang pertama AIDS, itu disebabkan human immunodeficiency virus atau virus yang
merusak tubuhnya. Yaitu yang selanjutnya sifilis, biasanya disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang berukuran sangat kecil. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu kencing nanah. Biasanya disebabkan karena virus Neisseria gonorrhoeae. Yang selanjutnya genital, yaitu merupakan infeksi akut pada kelamin. Yang kelima, chlamydia, itu disebabkan karena bakteri Chlamydia trachomatis. Yang keenam, trichomoniasis, yaitu organisasi bersel tunggal, biasanya disebabkan karena Trichomonas vaginalis. Terus yang selanjutnya yaitu kutu kelamin, itu biasanya disebabkan karena kutu pubis atau pediculum pubis. Yang terakhir yaitu kutil kelamin, biasanya disebabkan karena virus human papillomavirus. Untuk yang selanjutnya yaitu definisi remaja sendiri dapat ditinjau bertandang menurut Kusmiran 2012 yang secara kronologis. Remaja adalah individu antara 11 sampai 12 tahun sampai 20 sampai 21 tahun. Secara fisik, remaja ditandai oleh ciri perubahan pada penampilan fisik dengan fungsi fisiologis, terutama yang terkait dengan kelenjar seksual. Yang terakhir, secara psikologis, remaja merupakan masa di mana individu mengalami perubahan-perubahan dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan moral antara masa anak-anak menuju masa dewasa. Perkembangan fisik remaja. Perkembangan fisik remaja sangat cepat dalam seksual remaja antara lain. Yang pertama, laki-laki. Remaja laki-laki jika sudah sudah bisa melakukan fungsi reproduksinya, merupakan cara tubuh laki-laki berejakulasi. Ejakulasi terjadi karena sperma yang terus-menerus diproduksi perlu dikeluarkan. Yang selanjutnya yaitu remaja perempuan. Remaja perempuan biasanya ditandai dengan kematangan organ reproduksi, seperti datangnya menstruasi. Menstruasi merupakan proses peluruhan lapisan dalam atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah dari uterus melalui vagina. Untuk konsep pengetahuan, pengetahuan merupakan segala informasi yang diketahui oleh seseorang. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera atau akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat sebelumnya menurut Hasmi 2016. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu pekerjaan, pendidikan, usia, faktor lingkungan, dan sosial budaya. Untuk ini kerangka teorinya. Untuk selanjutnya metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran suatu keadaan secara objektif dan untuk mencegah keadaan yang sedang dihadapi menurut Nur Salam 2017. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui gambaran pengetahuan tentang seks bebas pada remaja yang meliputi dari pengertian seks bebas, penyakit yang diakibatkan oleh seks bebas, dan dampak hubungan seks pada remaja. Untuk populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 3 Klaten kelas 10 dengan jumlah 359 siswa. Besar sampel yang digunakan pada penelitian ini yang berada di siswa SMA Negeri 3 Klaten kelas 10 dengan sejumlah 189 siswa. Untuk kriteria inklusinya, siswa yang bersedia menjadi responden, yang kedua siswa yang mengisi kuesioner di Google Form yang dengan lengkap, yang ketiga siswa yang mengikuti jalannya penelitian sampai selesai. Untuk teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Dalam ini variabel adalah variabel tunggal, yaitu pengetahuan tentang seks bebas pada remaja.
penggunaan variabel tujuan untuk mempermudahkan peneliti dalam merumuskan inti penelitian yang hanya satu objek penelitian. Untuk tempat dan waktu akan dilakukan di SMA Negeri 3 Klaten dengan waktu yaitu bulan Februari 2021 sampai bulan Juni 2021. Instrumen pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibuat untuk mengetahui gambaran pengetahuan tentang seks bebas pada remaja di SMA Negeri 3 Klaten. Kuesioner ini terdiri dari beberapa pernyataan. Untuk uji validasi dan reliabilitas akan dilakukan di SMA Negeri 2 Klaten. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Endang. Oke, baik. Baik, sekarang ini kameranya di-on semua yang connect. Jadi oponen semua di-on kan? Oke, Karisma, Lastri, Linja di-on-kan semua. Dah. Ini yang Karisma, Linja, Rizka nggak ikut ya? Tolong. Baik, mulai untuk diskusi. Silakan dari oponen untuk bertanya. Mbak Fernanda sudah ada yang jadi notulen. Nah, masih di-mute tuh, Fernanda masih di-mute. Iya, Bu, sudah ada, Bu. Ya, oke, silakan yang mau bertanya. Siapa dulu? Bella. Yuk. Bella Devita. Iya, Bu. Ya. Bella sebagai notulen, Bu. Oh, notulen. Naila. Naila. Naila mau bertanya enggak? Enggak, Bu. Oh, lagi mana? Kalau ke sini yang bertanya tau ya. Isna ini. Semua bertanya dong. Oh, maksud cuma ini toh absen toh. Arfria Sofiana, ayo. Arfria. Nah, aku bijingku tak kurang loh nek data kok ya. Enggak dengar ya, Mbak? Enggak dengar? Saya mau tanya, Ya. apa penyebab maraknya seks bebas pada lingkungan sekitar? Oke. Mohon penjelasannya, Mbak. Ya. Mau dijawab langsung? Mbak Fernanda mau dijawab langsung apa mau ditampung dulu? Mbak masih di mute, Mbak. Gimana, Bu? Ya. Oh, dijawab langsung apa ditampung dulu? Ditampung dulu aja, Bu. Tampung, ya. Baru mendengarkan bisikan-bisikan samping kan nanti ada jawaban. Oke, Mbak Nurul Hidayah. Ayo harus bertanya.
Ayo. Oke, masih berpikir. Mbak Lastri. Baik, Bu. Saya mau bertanya, mengapa seks bebas banyak terjadi di kalangan? Ya, bersama ya pertanyaan marak sekarang kenapa remaja ya, bertanya itu paling mudah loh. Yang susah itu yang jawab. Ayo, Mbak Naila. Kenapa setiap disuruh tanya nengoknya ke samping dan ke atas ya? Ya. Ini Naila. Iya. Oke, masih. Ya, yuk. Saya mau tanya, Bu. Bagaimana upaya remaja untuk menghindari seks? Mohon penjelasannya. Upayanya, oke. Dewi, Pamungkas apa itu ya? Kelihatannya cuma Pamung Dewi. Habis Dewi nanti Ismi. Ayo Mbak Dewi. Loh. Ismi, yuk lanjut. Habis Ismi Karisma, nanti bertanya. Yuk Ismi. Mbak Karisma, silakan bertanya. Izin bertanya kepada Mbak Fernanda, apa hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah hal-hal yang harus diperhatikan. Oh, ini sebenarnya teori tak ya ini. Khairul Afifah. Nanti habis Khairul Rizka yang bertanya. Yuk, ada 4 pertanyaan. Pertanyaan di kolom chat itu, Bu. Khairul Afifah sudah bertanya di kolom chat, Bu. Oh, di kolom chat. Baik. Vika? Oke, dijawab dulu Mbak Fernanda. Dari yang atas, kenapa marah? Yang kedua, kenapa remaja banyak yang seks bebas? 3, upayanya apa? 4, apa yang harus diperhatikan? Untuk pertanyaan Mbak Afria, yaitu apa penyebab maraknya seks bebas pada lingkungan sekitar? Karena remaja banyak terkena virus budaya barat yang dikemas dalam bentuk media sosial sehingga remaja itu sendiri dapat mengaksesnya. Kemudian remaja itu sendiri seperti kayak mendapatkan informasi dari media sosial itu tersebut, sehingga dapat menyebabkan maraknya seks bebas pada lingkungan sekitar. Begitu Mbak Afria. Mana Afia, sudah terima belum jawabannya? Sudah, terima kasih Fernanda. Ya, sama-sama Mbak. 2. Yang kedua yaitu pertanyaan dari mengapa seks bebas banyak terjadi di kalangan remaja? Dikarenakan oleh pergaulan anak muda yang mengerti tentang dampak dari seks bebas itu sendiri. Baik, Mbak. Bisa diterima. Tapi diterima loh nanti. Yang ketiga, upayanya. Kalau bisa yang komplit ya, jangan seperti tadi. Jadi orang enggak diterima, ya wis mesake diterima aja gitu. Jawab pertanyaan Mbak Khairul Afif. Terhindar dari penyakit menular seksual.
yaitu dengan gaya hidup sehat, terus tidak berganti-ganti pasangan, menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan hubungan, sama yang tidak bergonta-ganti pakaian atau handuk ataupun selimut terhadap dengan orang yang menderita penyakit menular seksual.